Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi, beban, dan belanja. Akuntansi beban ini mengacu kepada PSAP 12 tentang laporan operasional, sedangkan akuntansi belanja ini acuannya adalah PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran. Baik, kita mulai saja pembahasan mengenai akuntansi beban dan belanja. Referensinya adalah 1. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terutama di paragraf 62B dan 79B. Di situ terkandung pengertian beban dan belanja. Pada paragraf 62B dikatakan di situ bahwa belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi memang harus lengkap membaca definisi, tidak boleh dipotong-potong karena bisa salah pengertiannya. Kalau kita potong di depan, belanja adalah semua pengeluaran, maka kita menjadi salah pengertian karena tidak semua pengeluaran adalah belanja. Pengeluaran ada dua, pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan belanja adalah pengeluaran yang tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. Kemudian kalau belanja dia akan mengurangi SAL ya. SAL adalah saldo anggaran lebih. Ini ada di PSAP 02 paragraf 7. SAL adalah gunggungan. Gunggungan itu penjumlahan. Jadi SAL adalah penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Jadi asalnya SAL ini dari silpa atau sikpa. Silpa atau sikpa inilah kependekan dari sisa lebih atau sisa kurang pembiayaan anggaran. Silpa atau sikpa adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Definisi belanja ini ada di paragraf 62B, kerangka konseptual. Kemudian definisi SAL ada di PSAP 02 paragraf 7. Demikian juga dengan definisi silpa dan sikpanya. Kemudian di paragraf 79B kerangka konseptual, di situ ada pengertian beban. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari sini kita bisa membedakan dengan pengertian belanja. Kalau belanja adalah pengeluaran kas, ya, tetapi kalau beban tidak selalu kas. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau ekuitas. Jadi baru menjadi kewajiban, ini sudah diakui sebagai beban. Beda dengan belanja. Setelah dibayarkan, baru diakui sebagai belanja. Kalau dalam titik-titik pengakuan di basis aktual, belanja itu pada saat titik SP2D, sedangkan beban ini pada saat titik SPP atau resum tagihan. Jadi ketika ada belanja expendable yang tidak menghasilkan aset, kemudian diajukan resum tagihannya atau SPP-nya, maka dicatat di situ beban pada belanja yang masih harus dibayar. Ketika
terbitkan SP2D-nya, nanti dicatat belanja yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Itu di jurnal aktualnya. Sedangkan belanja itu dicatat di jurnal kas pada saat SP2D, belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian perbedaan antara belanja dan beban, kalau belanja itu mengurangi SAL, sedangkan kalau beban itu mengurangi ekuitas. Jadi kalau belanja ini kaitannya dengan laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL. Kalau beban kaitannya dengan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Baik, kita lanjutkan untuk akuntansi beban dan belanja. Kalau tadi sudah kita bahas mengenai pengertian atau definisi belanja dan beban, kita lanjutkan ke pengakuan dan seterusnya. Ini ada di PSAP 02 untuk belanjanya dan PSAP 12 untuk bebannya. Di PSAP 02 paragraf 31 sampai 45, di situ diatur mengenai pengakuan, kemudian penyajian dan pengukuran. Demikian juga di PSAP 12 paragraf 32 sampai 41, di situ diatur mengenai pengakuan, penyajian dan pengukuran beban. Baik, kita mulai dengan paragraf 31 di PSAP 02 dan paragraf 32 di PSAP 12. Ini adalah saat pengakuan. Di paragraf 31 PSAP 02, di situ dikatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Jadi pada saat SP2D diterbitkan. Jadi titiknya adalah pada saat SP2D diterbitkan. Khususnya untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme LS atau langsung. Sedangkan pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya adalah pada saat diterbitkan SP2D GUP. Pada saat belanjanya disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Jadi itu ya pengakuan belanja LS pada saat SP2D diterbitkan. Kemudian untuk belanja melalui uang persediaan diakui pada saat SP2D GUP diterbitkan. Kemudian di paragraf 32, di situ dijelaskan mengenai saat pengakuan beban. Pertama adalah saat timbulnya kewajiban. Yang kedua pada saat terjadinya konsumsi aset. Yang ketiga pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Contoh beban yang diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah pada saat pemerintah sudah menerima pekerjaan dari pihak penyedia. Misalkan kemarin terkait dengan contoh pekerjaan pemeliharaan gedung. Pihak penyedia sudah melaksanakan kewajibannya, kemudian dia mengajukan tagihan kepada pemerintah. Kemudian PPK membuat resume tagihan atau SPP, maka pada saat itu diakuilah sebagai beban. Jurnalnya beban pemeliharaan pada belanja yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua, contoh beban yang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset. Ini misalkan terkait dengan penggunaan persediaan. Pengakuan beban persediaan adalah pada saat persediaan digunakan atau setelah persediaannya digunakan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi pada saat pembelian persediaan diakui sebagai persediaan, kemudian pada saat penggunaan diakui sebagai beban persediaan. Beda dengan nanti kalau di Pemda ya, kalau di Pemda untuk pencatatan persediaan itu menggunakan pendekatan beban. Jadi pada saat dibeli sudah dicatat sebagai beban persediaan. Kemudian yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ini contohnya terkait dengan penggunaan aset yang mengakibatkan adanya penyusutan. Nah ini contoh pengakuan beban. Beban diakui pada saat salah satu atau semua kriteria terpenuhi. Pertama, saat timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah
tanpa diikuti dengan keluarnya kas dari kas negara. Kemudian penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan perundang-undangan. Contohnya di sini adalah adanya tagihan rekening listrik yang belum dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah sudah menerima manfaat, sudah mengkonsumsi listrik, tapi ketika tagihan diterima dan belum dibayar, maka pada saat itu dicatat sebagai kewajiban atau beban. Kemudian yang kedua, contohnya ketika terjadi konsumsi aset, pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban. Misalkan saat membayar gaji pegawai, dan atau berupa konsumsi aset non-kas, misalkan konsumsi persediaan. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan atau ketika akan menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah ketika terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Ini adalah penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan atau karena berlalunya waktu. Contoh penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud. Kemudian klasifikasi beban. Di PSAP 12 paragraf 37 dikatakan di situ bahwa beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Kalau untuk kementerian lembaga, beban umumnya dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai menjadi beban pegawai, sedangkan belanja barang ini akan menjadi beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Sedangkan beban bunga, beban subsidi, beban hibah, ini ada di akuntansi BUN. Sedangkan belanja modal tidak menjadi beban, tetapi menghasilkan aset. Terkait dengan aset, nanti bebannya ada di penyusutannya. Beban penyusutan aset tetap atau beban amortisasi aset tidak berwujud. Kemudian ada juga beban penyisian piutang terkait dengan piutang yang ada di neraca. Kemudian klasifikasi belanja ini dibagi menjadi 8. Jadi kalau klasifikasi beban tadi ada 14. Klasifikasi belanja menurut Undang-Undang Keuangan Negara ini dibagi menurut organisasi, kemudian menurut fungsi, dan menurut jenis belanja atau klasifikasi ekonomi. Menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja ini bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah belanja operasi, yang kedua belanja modal, dan yang ketiga belanja lain-lain. Belanja operasi contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kemudian belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan awal aset tetap atau aset tidak berwujud, serta pengeluaran setelahnya yang memenuhi prinsip kapitalisasi. Jadi menambah umur, menambah manfaat, menambah kualitas, kemudian nilainya di atas batas minimal kapitalisasi, yaitu 1 juta ke atas untuk peralatan dan mesin dan 25 juta ke atas untuk gedung dan bangunan. Baik, kita lanjutkan ke pengukuran belanjanya. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal bruto yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas negara, yaitu surat perintah membayar atau SPM atau SP2D, pengesahan oleh Bendahara Umum Negara berupa surat pengesahan hibah langsung atau surat perintah pembukuan atau pengesahan, SPHL atau SP3. Kemudian belanja langsung termasuk di dalamnya transfer keluar dibukukan sebesar SPM, SP2DLS yang terbit,
Kemudian belanja yang menggunakan uang persediaan dibukukan sebesar SP2DGU yang terbit atas belanja tersebut. Transaksi belanja dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Ini untuk pengukuran belanja. Sedangkan untuk pengukuran beban dicatat sebesar kewajiban yang timbul, aset yang telah dikonsumsi, atau penurunan manfaat atau potensi jasa yang terjadi. Contoh untuk belanja pegawai ini sebesar resum tagihan. Kemudian beban persediaan sebesar pemakaian persediaan. Beban jasa sebesar nilai nominal pada tagihan. Kemudian beban pemeliharaan sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan. Kemudian beban perjalanan dinas sebesar nilai nominal yang tercatat pada dokumen terkait dengan perjalanan dinas. Kemudian beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat ini sebesar resum tagihan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Kemudian pengungkapan. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi atau pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang handal dan relevan. Kemudian belanja disajikan dan diungkapkan dalam laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran negara, dalam laporan arus kas keluar kategori aktivitas operasi, kemudian juga dalam laporan arus kas keluar kategori aktivitas investasi, serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi terkait dengan belanja. Baik, kemudian ketentuan terkait dengan akuntansi beban dan belanja, ada juga Buletin Teknis 04 mengenai belanja pemerintah. Kemudian ada juga PMK 212 tahun 2019 khususnya di bab 5 tentang jurnal transaksi belanjanya. Kemudian terkait dengan kebijakan akuntansinya ini ada di bab 12 PMK 225 tahun 2019. Kemudian terkait dengan kode akun, baik di klasifikasi belanja maupun di klasifikasi beban, ini ada di Kepdikjen 211 tahun 2018 tentang kodifikasi bas segmen akun. Demikian penjelasan singkat mengenai akuntansi beban dan belanja. Untuk lengkapnya silakan dipelajari materi-materi yang ada di referensi 1-7. Nanti kalau ada yang tidak jelas atau belum jelas silakan ditanyakan pada pertemuan hari Sabtu. Baik, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya pada saat kita ketemu di sesi Zoom maupun di sesi WAG. Sampai jumpa di ruang Zoom dan terima kasih.